Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, luar biasa sekali. Melihat semangat kalian seperti ini, Ibu juga menjadi lebih semangat lagi untuk mengajar kalian di kelas 10 RPLC. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah, sebelum kita melangkah ke kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Taryadi dipimpin doa. Siap, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lapor pembelajaran pada pagi hari ini siap dilaksanakan. Laksanakan kembali ke tempat. Siap. Duduk siap, gerak. Siap. Duduk istirahat, gerak. Terima kasih. Sepertinya ini petugas piket sudah melaksanakan tugas dengan baik. Sudah melaksanakan kan? Ya. Karena dibuktikan dengan adanya kelas yang bersih. Terima kasih. Kelas 10 RPLC telah menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi kalian harus selalu menjaga kebersihan kelas dan juga kebersihan diri sendiri. Nah, sudah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa sekali. Kemudian, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ibu absen dulu ya. Kondedes, Lisa, Nabila, Novia. Ada 25 ya kelas ini. Nah, untuk menambah rasa semangat dan juga menambah rasa jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, bertingkah Tuhan Al-Putra negeri. Nah, kalian harus tahu ya, kalau suatu lagu itu pasti punya makna. Kalian bisa memaknai lagu dari Bangun Pemudi Pemuda. Nah, maknanya apa? Kalian sebagai generasi bangsa, ya, pemuda bangsa itu harus punya semangat, ya, baik semangat belajar, semangat beribadah, dan juga semangat untuk melestarikan kemerdekaan Indonesia. Dengan apa melestarikannya? Kalian cukup dengan belajar yang baik, ya, belajar yang baik, belajar yang tekun. Nah, insya Allah masa depan yang cerah itu akan kalian raih nanti ya. Amin. Bukan hanya masa depan kalian saja, tetapi masa depan bangsa Indonesia juga akan maju. Amin ya robbal alamin. Jadi begitu ya, kalian harus semangat. Semangat Taruna. Semangat. Semangat Taruna. Sebagai warga negara yang baik, kita harus punya sikap apa? Toleransi beragama, toleransi budaya juga sama. Terus kemudian harus bisa saling menghargai. Latar belakang apapun kita harus bisa menghargai. Karena dengan adanya sikap toleransi, dengan saling menghargai, kita insya Allah akan dijauhkan dari yang namanya pertikaian. Jadi ibu berpesan sama kalian ya, jika bertemu dengan suku apapun, agama apapun, kalian harus
bisa saling menghargai dan punya sikap toleran. Mari kita ingat-ingat pada materi pertemuan sebelumnya. Kita pernah membahas apa ya materi pembelajaran sebelumnya itu? Materi sebelumnya itu tentang, betul sekali, Indonesia masa praaksara. Biasanya masa praaksara itu masyarakat Indonesia menganut apa sih? Animisme dan dinamisme, betul. Itu ya sistem kepercayaan awal masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita waktu kemarin sudah bahas itu. Alhamdulillah kalian masih ingat. Bagus. Beri tepuk tangan buat semuanya ya. Nah, berkaitan dengan toleransi agama, pluralisme, terus kemudian animisme, dinamisme, kita sekarang masuk kepada pembahasan materi, yaitu belajar mengenai apa? Proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sekarang apa manfaat kita mempelajari proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Karena apa? Karena ini merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan ya. Kemudian hingga akhirnya terciptalah sebuah masyarakat yang pluralisme seperti sekarang. Karena yang namanya agama Hindu itu bertahun-tahun lamanya ya mendarah daging ya, ibaratnya mendarah daging dari kebudayaannya itu sudah tidak bisa dihapuskan. Kemudian masuklah Islam. Nah, Islam juga tidak bisa menghapus begitu saja, akan tetapi mengakulturasikan ya. Jadi budaya yang sudah ada itu tidak dihapuskan, tetapi diakulturasikan. Kompetensi dasar yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini kompetensi dasarnya ya. Yang 4.5-nya mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dan mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model problem based learning, metode diskusi, tanya jawab dan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan garis besar sejarah lahirnya agama Hindu di India dengan tepat 80%. Kemudian menjelaskan garis besar sejarah lahirnya agama Buddha di India dengan tepat 80%. Nah, nanti yang akan Ibu nilai itu dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah sikap spiritualnya, kemudian sikap sosial, kemudian aspek pengetahuan, proses diskusi kelompok, presentasi, dan pengisian LKPD. Ini kita masuk kepada kegiatan inti ya. Kalian simak baik-baik ya videonya, nanti juga ada gambar-gambar. Simak baik-baik ya. Garis besar sejarah lahirnya agama Hindu dan Buddha. Lahirnya agama Hindu. Berikut ini tahun 2000 sampai 1500 Masehi, bangsa Arya berhasil memasuki nasional Inggris dan berhasil mendesak bangsa Belanda. Karena bangsa Arya merasa rasnya paling tinggi dan tak mau berbaur dengan bangsa Belanda. Bangsa Arya juga menyebar ke arah tenggara memasuki daerah lembah Sungai Gangga dan Yamuna yang masih banyak terdapat bangsa Dravidia. Melalui sebuah proses yang panjang, kedua bangsa tersebut terjadi sebuah percampuran yang disebut dengan sinkretisme, yaitu percampuran dua kepercayaan dan serta kebudayaan suku bangsa Arya dan Dravidia. Maka lahirlah agama dan kebudayaan Hindu. Nah, sekarang ini kalian coba amati. Ada gambar apa aja ya di situ? Nah, coba ada yang mau menanggapi dari video tadi dan juga gambar ini? Silahkan acungkan tangan.
Oh ya, itu ada gambar peringatan agama Hindu ya, yaitu galungan. Nah, itu yang manggul buah-buahan itu kayak seperti sesajen gitu. Betul sekali Novi. Kemudian ada lagi? Ya? Iya. Kalau yang agama Buddha yang mana tuh? Yang ini ya, hari peringatan Waisak. Kalau ini tadi apa yang Ibu sebutkan? Galungan. Betul. Ini ada nih di sekitar kita. Baritan, betul sekali. Beri tepuk tangan buat semuanya. Jadi, yang tadi video itu sejarah lahirnya agama Hindu dan Buddha, dan yang ini yang ada di Indonesia, ya. Nah, yang ada di Indonesia. Jadi seperti peringatan Waisak ada di Candi Borobudur. Galungan ada di Bali. Baritan ada di sekitar kita, ya. Mengapa di Indonesia hingga saat ini terdapat agama Hindu Buddha? Ya, Novi? Karena agama Hindu Buddha adalah agama yang pertama di Indonesia. Iya, betul sekali. Karena agama Hindu Buddha itu pertama masuk di Indonesia. Agama yang pertama kali masuk di Indonesia. Otomatis, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, ini akan berkesinambungan ya. Berkesinambungan sampai saat ini. Makanya untuk agama Hindu, agama Buddha masih ada di Indonesia. Betul sekali. Kemudian, sejak kapan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Bagaimana sih proses awal masuknya itu? Ya. Menurut buku yang saya baca, Ya. proses agama Hindu menurut teori Cina mengatakan agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad keempat. Iya. Sekitar abad keempat Masehi dan berkembang pesat pada abad kelima, agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat semuanya ini. Wah, ternyata kalian luar biasa sekali. Ini malam pada belajar ya? Iya, terima kasih. Kalian harus belajar tekun ya. Nah, Ibu akan menunjukkan sebuah peta persebaran agama Hindu-Buddha melalui jalur perdagangan internasional. Kenapa? Kok hubungannya dengan jalur perdagangan? Nah, dikarenakan pada saat itu, dulu sekali itu ya, zaman dulu, belum ada pesawat, belum ada internet, ya. Jadi otomatis, kalau yang mau berkunjung ke Indonesia, itu harus melalui jalur pelayaran dan juga perdagangan. Nah, inilah di Indonesia itu, jalur perdagangannya ini. Dan ini India ya. Nah, ini India, terus ini jalur lautnya. Nah, pertama masuk ke Sriwijaya, terus kemudian Kerajaan Sriwijaya, nanti terus ke Tarumanegara. Nah, seperti itu. Jadi, dibawa oleh siapa kira-kira ya? Ada 5 teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana, teori Ksatria, Waisya, Sudra, dan Arus Bali. Kita pecahkan saja ya di kelompok. Jadi nanti siapa pengemuka 5 teori tersebut? Jelaskan isi masing-masing 5 teori. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha tersebut. Kemudian yang kedua, coba analisis kelemahan dan kelebihan 5 teori tersebut. Silahkan berbentuk kelompok. Kelompoknya sudah yang minggu lalu itu ya, yang sudah Ibu buat. Nah, ini silahkan dibentuk kelompok. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 itu Anissa, ya, Irma, Deva, Lisa, Siska. Kelompok 2, Pipit, Nova, Pipit Fitriani ya, Dasih, Dita, dan Rismi. Kelompok 3, Novia, Kendedes, Zahra, Novia, Novita, Julfa.
Kelompok 4, Mutia, Nabila, Pipit, Yoga, dan Said. Kelompok 5, Tika, Wiwin, Windy, dan Taryadi. Kelompok 1 membahas teori Brahmana. Kelompok 2 membahas teori Ksatria. Kelompok 3 membahas teori Waisya. Dan kelompok 4 membahas teori Sudra. Kelompok 5 membahas teori arus balik. Nah, ini nanti Ibu akan bagikan link modul bahan ajar ya untuk dijadikan referensi sumber belajar mengerjakan LKPD. Terus kemudian Ibu juga nanti akan membagikan LKPD. Nah, kalian juga boleh memakai referensi ini. Buku paket. Ya, tolong sampaikan ke sana. Ini LKPD-nya kelompok. Enggak, udah. Ingat ya, dalam kegiatan diskusi ini ada penilaian. Jadi kalau ada yang tidak bekerja, nilainya jelek nanti. Mana Neng? Coba Ibu lihat dulu. Oh iya, ini itu pencetusnya ya. Ini pencetusnya, terus kemudian ini kalian analisis kelemahannya apa dari teori ini, terus kemudian kelebihannya apa, seperti itu ya. Silakan dituliskan. Ada yang ditanyakan? Ini apa? Oh iya, kalian menulisnya di sini nanti. Betul. Iya. Gimana bisa Neng? Ya, bukan ya. Kelompok ini sudah bisa? Ya, bisa. Kalau misalkan banyak itu tinggal diambil yang kisahnya saja, jangan semuanya ditulis. Ya. Kelompok 3? Ada. Ini teori Ksatria. Kelompok 2, kelompok 3. Sudah semua ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan dimulai dari, biasanya selalu dari yang pertama. Tapi Ibu mau yang terakhir dulu deh. Kelompok 5. Silahkan untuk presentasi. Maju ke depan ya, salah satu kelompoknya. Ya, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Taryadi dan anggota kelompok Wiwin, Tika Rahayu, Didi, dan Ram. Kelompok kami akan mempresentasikan teori Brahmana. Teori Brahmana terus oleh Isipa Vanler, ya.
mendasarkan pada suatu rasionalisasi bahwa akibat interaksi dengan para pedagang dunia yang cukup lama, maka para pedagang atau saudagar satria menunjukkan rasa semangat dan berpetualang ke seluruh dunia. Kelemahan teori ada para budak atau kawanan lebih cepat aktif dalam masyarakat sekitar sehingga lebih mudah komunikasi. Kelemahan teorinya juga kawanan juga memahami bahasa sastra dan pahlawan sehingga tidak ada. Nah, ya, semua kelompok sudah presentasi. Luar biasa, kalian memang hebat. Tapi tepuk tangan buat semuanya. Jadi sudah apa namanya? Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Yang pertama itu teori apa? Kelompok 1 Brahmana, yang kedua teori Kesatria, yang ketiga teori Waisya, dan yang keempat Sudra, yang kelima teori arus balik. Betul. Nah, apa yang sudah dipresentasikan dengan teman-temannya kalian tadi? Apakah sudah paham? Sudah paham, ya. Ibu rasa sudah paham. Soalnya tadi untuk presentasi saja juga sudah jawabannya sudah mantap, ya. Kemudian, nah ini tadi ada beberapa seperti huruf ya, penyebutan huruf. Huruf bukan huruf pahlawan. Siapa tadi ya itu terdengar huruf pahlawan? Huruf palawa ya, huruf palawa bahasa Sanskerta ya. Jadi teori masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada 5 teori. Teori Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik. Nah, jadi teori arus balik ini seperti itu. Jadi dari orang Indonesia untuk Indonesia lagi, karena tidak di Indonesia itu tidak apa ya mempercayai kalau misalkan pendeta akan keluar dan pergi menyeberangi laut itu akan hilang kekuatannya. Nah, orang Indonesia kan tidak mempercayai itu. Nah, akhirnya kalau orang Indonesia yang sudah menuntut ilmu di India, kemudian pulang lagi ke Indonesia menyebarkan agama Hindu Buddha, nah itu bisa lebih cepat diterima karena apa? Sudah disesuaikan dengan kebudayaan di Indonesia. Hasil LKPD-nya itu dikumpulkan ya, kan Ibu nilai. Hati-hati. Nah, silakan di sini. Ya? Ya. Terima kasih. LKPD sudah lengkap semua. Sekarang Ibu ingin coba apa yang tadi kalian simak, kerjakan. Ada yang berani menyimpulkan? Silahkan. Ibu beri kesempatan untuk kalian menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan Taryadi. Agama Hindu Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Diperkuat dengan adanya bukti varian dari Cina ke Tarumanegara, di mana penjajahan Tarumanegara telah menganut agama Hindu. Terdapat 5 teori proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Iya, tepuk tangan buat Taryadi. Terima kasih sudah menyimpulkan dengan baik ya. Jadi sekali lagi agama yang pertama masuk ke Indonesia adalah agama Hindu Buddha. Kemudian agama Hindu dibawa atau teorinya apa aja? Teori masuknya agama Hindu Buddha ada Brahmana, Satria,
Oke, betul. Ibu ini akan mengirimkan link soal ya. Nanti kalian mengerjakannya di Google Formulir. Nah, itu Ibu sudah kirimkan ya ke grup. Ada ya? Ada. Silahkan dikerjakan sebagai latihan soal ini untuk teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Sudah semua? Sudah. Sudah nampak ya nilainya di situ? Sudah. Yang nilainya 100 ada tidak? 95? Ada. Wah, hebat sekali. Siapa lagi yang 95? Terus kemudian ada berapa lagi? 85? 90? Ada. Wah, hebat. Beri tepuk tangan buat semuanya. Ya. Ya, baik. Pembelajaran sejarah hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang materi apa? Adanya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Bukti-buktinya ya. Kalau tadi teorinya, sekarang bukti-buktinya. Jadi soal latihan sudah dikerjakan. Sekarang saatnya kalian mengungkapkan perasaan yang disebut dengan refleksi dalam pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apa sih yang kalian peroleh dari pembelajaran ini? Coba deh ungkapkan. Kalian ungkapkan. Pipit, silahkan. Wah, ya, betul. Tepuk tangan buat Pipit. Ada lagi? Ya, jadi dari pembelajaran ini teori ya, teori Hindu-Buddha, masuknya teori Hindu-Buddha ke Indonesia, kita kan jadi tahu, ya, ternyata di Indonesia itu agama, yang masuk pertama itu adalah agama Hindu-Buddha. Dan sampai sekarang pun masih ada. Nah, begitu. Jadi, intinya kita harus apa tadi? Toleransi ya, harus punya sikap toleransi agama, toleransi budaya juga sama. Ya, terima kasih untuk Pipit. Kalau tadi kita membuka pembelajaran dengan doa, sekarang saatnya kita menutup juga dengan doa. Silakan untuk tadi Taryadi ya. Duduk siap lagi. Duduk siap, ya. Siap. Semua belajar melalui doa. Doa mulai. Selesai kita dengan Laksanakan kembali ke tempat. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 10 RPLC telah mengikuti pembelajaran dengan baik, semangat dan juga cermat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.